Selamat berjumpa lagi, selamat ketemu di hari ini saudara. Semoga di hari ini juga senantiasa kita mengingatkan diri kita masing-masing untuk berterima kasih atas hari yang Tuhan berikan. Dan kembali, terutama kalau Anda orang Kristen, hari ini bukan hari Anda saudara, hari ini bukan hari saya. Hari ini adalah hari yang diberikan Tuhan kepada saya dan Anda untuk kita nikmati, dan hasilnya kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan dengan apapun yang kita perbuat. Terutama kalau Anda masih berada di hari Minggu, hari di mana Anda belum beribadah, ya jangan lalaikan ibadah saudara ya. Beribadahlah, persiapkan hati Anda, pikiran Anda untuk bersama-sama dengan jemaat Tuhan di seluruh dunia mentaati perintah Tuhan untuk beribadah. Dan dalam ibadah itu percayalah Tuhan akan bekerja, memberikan pengajaran, memberikan penghiburan, memberikan pelurusan hidup dan sebagainya yang kita perlukan bagi anak-anak Tuhan untuk terus dibentuk menjadi anak Tuhan yang tambah dewasa. Saya akan membaca dari Roma pasal ke-10 ya. Melanjutkan dari Roma pasal ke-10. Roma pasal ke-10 di ayat berapa kemarin itu terakhir? Saya akan membaca mulai dengan ayat 14 ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Yesus, ya, kepada Tuhan Yesus jika mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Tuhan Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Tuhan Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimanakah mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu, saudara ya. Argumen demi argumen seringkali ya kita ungkapkan ya. Ya gimana mereka ya yang tinggal di pedalaman itu? Gimana mereka yang berada di sana? Ya kalau Anda merasa memang itu perlu, ya berikan diri Anda saudara ya untuk memberitakan kabar baik. Tentunya kabar baik di sini adalah kabar baik dari Allah. Kabar baik yang sebetulnya kabar baik nomor 1 dari Allah yang perlu didengar oleh manusia, dan manusia yang mendengarnya percaya dan menerima kabar baik itu dan mau diberi kabar baik tersebut, yaitu kabar baik tentunya tentang keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu ya. Itu termasuk saya dan Anda saudara. Kalau Anda mau membawa berita baik tersebut, berita baik dari Allah ya, kepada keluarga Anda, kepada saudara Anda, kepada teman Anda, kepada dunia, termasuk orang yang tidak Anda kenal, Anda oleh firman Tuhan dikatakan Anda berbahagia. Karena apa? Anda membawa berita baik tersebut. Tetapi justru berita baik tersebut yang seharusnya kita bawa, kita sebarkan, kita beritakan, menjadi momok kehidupan bagi banyak orang Kristen. Takut memberitakan, takut menyatakan, takut mengatakan kalau sebenarnya surga itu sudah disediakan Allah
Dan cara untuk bisa masuk surga hanya bisa digapai manusia dengan cara yang Allah sudah sediakan, yaitu melalui penebusan Allah yang sudah diberikan kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Sehingga manusia yang mau ke surga, yang mempercayakan surga terhadap apa yang telah Yesus perbuat, disitulah saudara, pintu surga terbuka. Tetapi justru itu menjadi momok, menjadi berita yang menakutkan bagi banyak orang Kristen untuk dibagikan. Ya, saya simpan sendiri buat saya aja. Ya. Betul tidak, saudara? Itu adalah godaan, itu adalah bisikan yang bukan dari Roh Tuhan. Itu adalah bisikan manusia Anda, bahkan mungkin itu adalah bisikan daripada musuh, agar Anda tidak membawa berita keselamatan, agar orang lain tidak terselamatkan karena berita yang Anda akan sebarkan, yang Anda bawa. Di ayat 16, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesus sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa-bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara, luar biasa, luar biasa. Anda yang mendengar saat ini, saudara, apakah percaya? Ataukah Anda sama seperti yang telah terjadi dengan bangsa yang sebetulnya telah secara khusus diberikan berita tentang akan datangnya keselamatan Allah di dalam Mesias yang telah dipenuhi oleh Yesus itu, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya, mereka tidak mau menerimanya. Dulu mereka hanya bisa mendengar dari pembawa berita, karena jumlah kitab atau jumlah buku atau jumlah Alkitab sangat terbatas. Sekarang saudara, Anda bisa baca langsung dari HP Anda. Anda bisa cari Alkitab, minta Alkitab, dan Anda bisa baca. Itu pun tidak mau Anda lakukan. Ya, disitulah sebetulnya satu rahasia mengapa manusia masih terus menolak cara keselamatan yang Allah sendiri sebetulnya sudah sediakan. Bahkan manusia sampai saat ini, saudara, sama masih mencontoh orang-orang Yahudi itu, yang di dalam keangkuhannya mengutamakan apa yang ada di dalam ibadah mereka, apa yang mereka lakukan melalui segala korban dan ritual yang sebetulnya tidak akan bisa menembus untuk masuk pintu surga. Karena apa? Karena hal yang utama belum terselesaikan, yaitu dosa mereka. Dosa kita pun, saudara, yang pada akhirnya akan mengganjal kita untuk bisa masuk surga kalau kita tidak mau serahkan kepada Allah sendiri untuk dibereskan
oleh Allah. Ya. Segala perbuatan baik di dalam ritual keagamaan itu baik, ya. Tetapi sayangnya itu tidak akan nembus, ya. Tidak akan bisa membuka pintu sorga. Di dalam Yesaya 53, saudara. Kembali, di situ kita juga bisa membaca, ngapain sih saya ini jadi Kristen? Ngapain sih Anda jadi Kristen? Ya. Sebetulnya hanya satu kunci. Mengapa saya jadi Kristen? Mengapa Anda jadi Kristen? Karena ya, saya telah menyadari kalau saya itu adalah domba-domba yang sesat. Ya. Domba-domba yang telah mengambil jalannya sendiri. Domba-domba yang sudah terjerumus ke dalamnya jurang kesesatan sehingga tidak akan bisa kembali lagi kepada jalan yang benar, ya. Kecuali ya kita mau ditolong oleh Yesus. Apakah itu yang Anda dapatkan sebagai orang Kristen? Apakah itu yang menjadi kunci utama mengapa Anda mau jadi Kristen? Ya kalau Anda jadi Kristen, mau sukses saudara, mau kaya, tidak perlu jadi Kristen. Lihat itu, betapa banyaknya orang yang bukan Kristen sangat amat kaya, ya. Sangat amat kaya, ya. Kalau Anda mau jadi Kristen karena kekayaan, karena kesuksesan dunia, saudara, pada akhirnya kemungkinan Anda tidak akan bertemu dengan kekristenan yang asli. Anda akan menyangkali Yesus. Anda akan meninggalkan Yesus yang padahal sebetulnya Anda sendiri belum temukan di saat Anda berkata, ya saya jadi Kristen. Karena apa saudara? Yang Anda cari, yang saya cari, ya, bukan hal yang sangat amat utama, yaitu sorga. Ya, itu saudara. Ya. Jadi kalau Anda pemberita firman, Anda hamba Tuhan, ya, jangan Anda menarik manusia untuk menjadi Kristen karena kesuksesan dunia. Tetapi biarlah salib itu saudara yang Anda beritakan. Salib yang telah dijalani oleh Yesus itu membuka pintu bagi manusia untuk bisa menerima keselamatan Allah. Di dalam Yesaya 53 saya baca saudara, ya indah sekali. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ya. Yesaya mendengar berita tentang apa? Tentang janji akan datangnya Mesias yang telah digenapi oleh Yesus. Sebagai Taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya, saudara. Ini adalah sebetulnya gambaran Mesias yang dijanjikan Allah, yang digenapi oleh Yesus. Kalau Anda menyanjung Yesus karena Yesus ganteng, ya, Yesus ya tampan, ya, dan sebagainya, itu salah, saudara. Yesus sendiri dikatakan ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Yesus itu tidak diingini oleh banyak manusia, kecuali kalau manusia itu menyadari ternyata ini adalah Mesias yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita. Ia dihina, ya. Yesus nantinya akan dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, ya. Yesus itu masa hidupnya penuh dengan dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Yesus, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, ya, ayat 4 saudara, ini sebetulnya kuncinya di sini. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit kita, yaitu dosa, penyakit yang telah membuat saya dan Anda dan manusia mati, yaitu dosa. Itu sebetulnya yang Yesus tanggung, saudara. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, malah manusia mengajak Yesus tuh, ya. Mengapa Yesus disalibkan? Dia menerima kutukan dari Allah, karena salib itu adalah simbol daripada kutuk, tempat di mana
penjahat besar dihukum, ya, dihukum salib sampai mati. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah, penyakit manusia, penyakit saya dan Anda, yaitu dosa yang membawa kematian yang ditanggung oleh Yesus, ya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Luar biasa, saudara. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus memberikan dirinya untuk ditikam, yang membawa dia kepada kematian sebetulnya untuk manusia, untuk saya, untuk Anda. Disitulah saudara, Allah begitu mengasihi dunia, Allah begitu mengasihi manusia, Allah begitu mencintai Anda, agar Anda tidak usah mati di dalam kebinasaan karena perbuatan Anda sendiri, karena perbuatan saya sendiri, saudara. Ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya. Itu sebetulnya tempat di mana saya dan Anda yang kita jalani. Tetapi Yesus telah mengambil tempat yang penuh, ya, dengan penderitaan dan kesakitan dan hinaan dan sebagainya, hal-hal yang sangat negatif. Ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mukanya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ini semua adalah, ya, gambaran cerita yang pada akhirnya dipenuhi oleh Yesus. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Siapa yang memikirkan nasib Yesus saat waktu Yesus, ya, diambil untuk dihukum? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Luar biasa, saudara. Adakah Anda sadar? Adakah kita sadar, ya, kalau kita sudah menyadari hanya di dalam Yesus itu pintu surga terbuka, dan Anda telah jadi Kristen karena Anda tidak mau masuk neraka? Saudara, jangan hidup sebagai orang Kristen yang tetap seperti domba yang sesat. Ya. Dengarkan, jadilah, ya, domba-domba yang digembalakan oleh gembala yang baik, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus kan bilang, ya, kepada domba-dombanya, domba-dombaku akan mendengarkan suaraku, domba-dombaku aku kenali, dan domba-dombaku mengenali aku sebagai gembalanya. Ya, biarlah itu adalah gambaran saya dan Anda sebagai orang Kristen, domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan. Tuhan mengenal saya dan saya mengenal Tuhan, demikian juga Anda, dan hidup kita bukan bagaikan domba yang tersesat. Kekristenan kita bukan karena hidup di dalam ritual saja, tetapi memang, ya, kita telah menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus, sehingga saudara bawa, ya, berita kabar baik, kabar gembira, kabar bahagia, yaitu keselamatan Allah bagi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan kembali saudara, sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang Kristen, jadilah gembala yang dikenali oleh, jadilah domba yang dikenali oleh gembalanya, dan jadilah domba yang mendengarkan gembalanya. Ya. Cintailah saudara, ya, gembala kita yang agung, yaitu Yesus sendiri. Dan Tuhan berkatakan, kalau kamu mencintaiku, kamu akan mempraktekkan apa yang aku telah ajarkan. Tuhan memberkati.